Renungan Kefas, memahami firman Allah secara harfiah. Efesus pasal 6 ayat 17 berkata, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Ketika kita membaca Alkitab, cara pertama untuk memahami firman Allah adalah mengerti secara harfiah. Kita harus mengerti apapun yang Alkitab katakan dan jangan disimpangkan dari pikiran utamanya. Ketika kita membaca Alkitab, janganlah kita menafsirkan sewenang-wenang bagian yang tidak kita mengerti. Dengan demikian, menjauhkan kita dari makna firman. Banyak orang mempelajari Alkitab dan merohanikan penafsiran mereka. Sebagai contoh, Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ada satu kelompok orang yang merasa bahwa air di sini sulit untuk ditafsirkan. Karenanya mereka mengambilnya sebagai lambang, simbol, dan menganggap bahwa air mengacu kepada firman Allah. Ini sesuai dengan Efesus 5 ayat 26 yang mengatakan air di dalam firman. Mereka mengatakan bahwa ini berarti dilahirkan oleh roh melalui firman. Walaupun merohanikan penafsiran semacam ini tidak buruk dan kelihatannya konsisten dengan Alkitab, tetapi ini memiliki masalahnya sendiri. Jika penafsiran Yohanes 3 ayat 5 sedemikian adalah benar, mengapa Tuhan Yesus tidak memberitahu Nikodemus dengan terus terang di awalnya bahwa manusia harus dilahirkan dari firman, daripada mengatakan padanya bahwa manusia harus dilahirkan dari air? Dengan menanyakan pertanyaan ini, kita dapat melihat bahwa penafsiran air sebagai firman tidak bisa diterima. Jadi, kita bisa melihat bahwa kita perlu mencoba menurut kemampuan kita memahami Alkitab secara harfiah. Untuk memahami Alkitab yang adalah firman Allah, kita perlu mendoa bacakan, mengubah semua yang kita lihat dan kita pahami ke dalam doa. Ketika kita berdoa, kita menggunakan roh kita. Pertama-tama kita mungkin menggunakan pikiran kita untuk berdoa, tetapi setelah 3 atau 5 kalimat roh, kita akan bangkit. Inilah fakta yang nyata. Karena itu, jangan lupa bahwa esens firman Allah adalah hembusan Allah. Ketika kalian membacanya, kalian harus menghirupnya. Di pihak Allah adalah masalah Dia menghembus. Di pihak kita adalah masalah kita menghirup. Hembusan rohani keluar dari Dia dan masuk ke dalam kita. Apa yang keluar dari Dia dan masuk ke dalam kita adalah hembusan rohani. Firman Allah adalah roh dan hayat. Hari ini, pikiran kita tidak dapat menjamah roh itu. Hanya roh kita dapat menjamah roh itu. Jika kita tidak menjamah roh, kita tidak dapat mendapatkan hayat. Hanya dengan menjamah roh itu, baru kita memiliki hayat. Akhirnya, hayat itu adalah Kristus dan adalah Allah sendiri. Pertama-tama, kita tidak perlu menjelaskan apa yang kita baca atau apakah kita perlu memahaminya. Kita hanya perlu mendoa bacakan firman secara harfiah. Ketika kita doa baca, roh kita menjamah roh Alkitab. Dengan demikian, kita menerima hayat. Terang hari ini, ketika kita membaca Alkitab, kita memerlukan roh kita menjamah roh Alkitab untuk beroleh hayat. Poin doa, berdoa agar Tuhan membawa kita belajar untuk berpaling dari pikiran kita ke dalam roh kita untuk memahami firman dan memperoleh hayat Allah.